Aku pernah ingin berhenti ketika pekerjaan belum selesai. Aku pernah terpuruk dan menangis ketika keberhasilan sebenarnya tinggal beberapa langkah saja. Ingin mengunci diri ketika terhimpit perih beban hidup. Aku pernah merasa tak beruntung ketika kegagalan datang beruntun. Padahal hidup tak begitu. Sampai satu titik aku tersadar, aku akan dilindas zaman. Sampai satu titik aku tersadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Hapunten gentos mic kelanya. Saya teh memang kurang cocok sama mic wireless gini teh. Kalau ini juga saya teh gitu ya, hatur nuhun. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur. Aduh, di ininya dikurangin aja kan, reverbnya kan. Nanti saya pengen nyanyi kalau di reverban gini mah ya. Masya Allah, lanjut. Salah, ternuhun kan. Dan dikurangin bassnya sedikit kan, boleh kan? Iya, reverbnya dikurangin, ininya juga dikurangin bassnya. Aduh, ngebass kan. Tunduk ngaros bass kita rada langkung kirang jelas ya. Ya, nah atur nuhun Kang, alhamdulillah, atur nuhun saya pisan ya Kang. Ya, alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat. Termasuk nikmat hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kemauan, keikhlasan untuk melanjutkan puasa kita yang sudah menginjak hari ke-12. Tanpa terasa ya, ini sudah memasuki paruh kedua, 10 hari kedua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan buat yang sakit, yang luka, semoga segera disembuhkan sama Allah. Jangan lupa nanti dikodok saumnya Kang. Jangan sampai membayar fidyah ya, karena kita masih sehat, masih kuat. Jadi dikodok saja nanti, jangan lupa, insyaallah. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, penutup para nabi yang membawa risalah keislaman, membawa kita dari dunia yang gelap gulita kepada cahaya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga insya Allah sampai kepada kita yang mengaku setia kepada ajarannya
hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, langkung Cipayun saya hoyong ngaturkeun nuhun. Ada Kang Yoyo juga tuh, masya Allah. Sama Kang Aji hatur nuhun, Kang Luka hatur nuhun sudah menghadirkan saya di sini. Ada Kang Yoyo juga. Kang Aji ini saudara saya yang masya Allah tahulah Dani teh siapa gitu ya, sehingga sekarang hadir di depan panggung gini mungkin dianya juga nah bisa kieu ya jelema gitu ya, mungkin nggak percaya lah gitu, tetapi itulah rahasia Allah. Sekarang saya mau tanya Akang Teteh, sudah merasa belum bahwa kita ini amat disayangi sama Allah? Allah itu amat sangat sayang sama kita, amat sangat memuliakan kita, amat sangat mun orang kita sakit yang menyembuhkan Allah, kita lapar yang memberi makan Allah, kita bodoh yang memberi ilmu Allah, segala rupi teh ku Allah. Allah teh sangat menyayangi kita. Sudah terasa belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau itu yang dirasakan sama Akang Teteh, sudah bisa merasakan itu, masya Allah. Itulah Akang Teteh sudah memasuki ranah nikmatnya iman. Masya Allah. Kalau orang sudah begitu mah, aduh, udah hidupnya akan enak, hidupnya akan sejahtera aja, nggak ada kagimir, nggak ada karingrang, eueuh ka sedih, eueuh ka sieun gitu ya. Karena sudah merasakan bahwa Allah itu sayang sama saya. Kalau sudah Allah sayang sama saya, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Akang Teteh, kita ini adalah makhluk surga yang sedang beraktivitas di bumi. Sama Allah diberikan kesempatan untuk diberi tugas gitu ya, beraktivitas di bumi. Buktinya apa? Yuk mari kita simak firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Ingat baik-baik, camkan baik-baik. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari segumpal tanah. Dan kemudian فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Saat telah aku sempurnakan ciptaannya dengan meniupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka sujud kalian semua. Fasajada malaikatu kulluhum ajma'un. Dan dengan serta-merta semua malaikat sujud. Semua malaikat sujud. Luar biasa nggak manusia ini? Sampai malaikat aja sujud. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali ada satu makhluk yang legek muncul berdak namanya. Jadi dia merasa bahwa saya nggak mau sujud sama sesuatu yang menurut dia lebih rendah dari saya. Siapa itu? Iblis. Iblis nggak mau sujud sama manusia. Bahkan dia dengan sengaja menunjukkan kesombongannya di depan penciptanya sendiri. Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Allah ingin tahu, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, langsung keluar dari lisannya. Qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta an kunta minal alin. Hey iblis, apa yang menghalangi kamu gak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu merasa dirimu lebih baik atau merasa lebih tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Benar, aku merasa lebih baik daripada dia itu. Engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah.
tanah dengan serta-merta bisa dilalap api, habis. Jadi dia merasa lebih segalanya, merasa lebih baik, lebih kuat, ya, lebih berilmu, lebih segalanya. Maka hati-hati, saya hadir di sini bukan berarti merasa lebih baik ilmunya, lebih diberi kepercayaan sama Allah, tidak. Saya semata-mata hadir di sini ingin mengingatkan diri sendiri supaya saya tidak terjerumus kepada satu hal-hal yang buruk, yang nyata maupun yang tersembunyi. Semoga Allah melindungi kita semua dan semoga hikmahnya sampai kepada kita semua. Saat Allah mendapatkan konfirmasi dari lisannya iblis langsung bahwa dia merasa lebih baik, qala fakhraj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga karena sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang dilaknat sampai nanti di yaumil akhir. Nah, bagaimana coba Allah tidak sayangnya sama kita? Sejak awal Allah itu sangat memuliakan kita, sangat menyayangi kita. Ada seorang makhluk yang tidak menyakiti, belum menggoda, belum menjerumuskan, hanya tidak mau sujud. Fakhruj minha, keluar kamu dari surga. Kamu, ya maksudnya tuh di sini bukan karena sujudnya kepada manusia, tetapi perintah Allahnya yang tidak mau dia tunaikan. Allah bisa memerintahkan apa saja kepada siapapun yang Allah kehendaki. Masalahnya adalah dia tidak mau, iblis tidak mau menuruti perintah Allah. Jadi hikmahnya untuk kita adalah kalau kita diperintahkan sama Allah, acuannya dari mana? Acuannya tentu saja dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita diperintahkan sesuatu sama Allah, lantas kita kehela atuh kakarage adan, misalnya untuk sholat ya, kehela atuh can komat, sudah komat kakarage komat, kehela nungguan, terus sampai lupa, sampai ngayayai apa yang terjadi sama kita. Iblis saja yang hanya satu kali tidak menyakiti, hanya menghindari perintah Allah untuk sujud, dia langsung dikeluarkan dari surga. Sudah berada di surga, Masya Allah. Nah, sementara kita sekarang sudah berada di luar surga. Sekarang pengen, siapa yang ingin kembali ke surga? Semua ya, saya yakin semua kita pengen kembali ke surga. Insya Allah itu akan dijejehkan sama Allah ya, karena memang kita berasal dari sana. Tetapi SKB, ada SKB-nya, syarat dan ketentuan berlaku. Saat itu iblis tidak mau mengikuti perintah Allah, langsung keluar dari surga. Sementara kita yang tentu saja dosanya tidak hanya satu. Saya yakin cung yang dosanya cuman boga dosa hiji, pernah ngabohongan Kang Aji unggul, yang lain mah itu dianggap dosa. Cung yang dosanya cuma satu, nggak ada ya, 2, 3 lah, 4, dosanya banyak. Waduh, Masya Allah. Kalau dosanya banyak teh sudah zambun ya, sudah. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Saya pribadi merasakan banyak sekali dosa. Kang Aji saksinya di sini. Sebagian dosa yang saya lakukan, sebagian itu Kang ya, kita bersama berapa Kang, 5 tahun 6 tahun ya, hanya 5 tahun usia, 6 tahun usia saya yang Kang Aji menyaksikan dosa saya sebanyak apa. Di luar itu Kang, usia saya sekarang sudah 55 menjelang 56, jadi 50 tahun lainnya dosa saya nggak ketahuan sama Kang Aji ya. Jadi, tetapi saya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, karena saya yakin Allah yang menciptakan saya, Allah yang sangat menyayangi saya, Allah yang sangat memuliakan saya, tidak mungkin zalim sama saya. Tapi dengan catatan, kata Allah apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamallahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kamu serius pengen masuk surga? Sementara aku belum lihat kesungguhan kamu, jahadu minkum, dan orang-orang yang bersabar. Dan kesabaran kamu belum aku lihat. Bagaimana, betapa inginnya kamu masuk surga, betapa inginnya kita masuk surga. Allah menginginkan jahadu minkum.
ada kesungguhan yang kita betul-betul sekali menginginkan bahwa kita akan kembali ke surga, tempat di mana kita diciptakan. Nah, jahadu minkum, al-juhdu itu paling tidak hadir di dalam 3 bentuk. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bisa meresapi yang dimaksud dengan jahadu minkum sama Allah, untuk kita bisa masuk ke surga itu. Paling tidak jahadu minkum itu, al-juhdu itu menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah ijtihad. Kita harus mempunyai komitmen sama diri sendiri. Ijtihad itu kemampuan untuk merencanakan bahwa kita ini benar-benar ingin masuk surga. Yuk kita rencanakan apa yang harus kita rencanakan saat kita kembali ke surga itu. Berarti kita harus punya bekal. Kita berpergian saja di saat kita hidup, pergi ke Jakarta, pergi berlibur, pergi ke mana, ke Maldives, pergi ke Eropa, pergi kemana gitu ya. Kita berbekal seperti apa yang seharusnya kita dibekali. Saat kita pergi ke Maldives, tentu saja yang kita bawa adalah baju-baju pantai, baju-baju short gitu ya, yang kira-kira nyaman saat kita pergi di sana untuk salinnya gitu. Tidak mungkin kita pergi hanya dengan baju pantai, tetapi pergi ke Eropa saat musim dingin, muntah neroktok langsung ya, dan itu pasti kita kena frozen gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu itu bekalnya itu harus sesuai. Nah, sekarang kita berencana pergi ke surga, kembali ke surga. Kita menginginkan kembali ke surga. Yang sesuai untuk alam surga kita teh apa? Tentu saja yang paling sesuai adalah kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kullu ummatin yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Jadi kata Rasulullah, ya Rasulullah, illa man aba. Kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Memangnya ada gitu. Kata Rasulullah, barang siapa orang-orang yang mengikuti aku, mentaati aku, maka mereka akan masuk surga. Barang siapa yang mendurhakai aku, maka dia enggan untuk masuk surga. Jadi artinya bekal yang paling tepat adalah sunnah Rasul. Bekal yang paling tepat adalah apa yang perkataan, perbuatan, pemikiran yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah bekal utama untuk kita pergi ke surga. Di samping itu tentu saja kita harus dilandasi iman. Dan ini Masya Allah, Kang Opi kasih tanda saya ya kalau misalnya udah mepet, pilih kabutnya kalangkung ini waktu buka. Nah, sampai di mana tadi kita pengen masuk surga, dan bekal yang sesuai adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, termasuk yang disampaikan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk salah satunya adalah puasa ini. Puasa yang sedang kita amalkan ini, Masya Allah, mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang sekarang diberi kesehatan dan melaksanakan puasa. Karena apa? Kata Allah, as-saumu liwa ana azibihi. Seluruh ibadah anak Adam itu untuk mereka, kecuali saum. Saum untukku, kata Allah. Jadi artinya kalau segala sesuatu sudah Allah yang memberikan takaran pahalanya langsung, artinya ibadah itu mempunyai kedudukan yang tinggi, dan Allah memuliakan, memberikan kemuliaan kepada siapa yang melaksanakannya. Dengan begitu, saat kita diberi kemuliaan sama Allah, tujuan puasa adalah apa, Teteh? Ya, udah tahu Teteh mah pasti ya. Tujuan puasa teh sudah hafal Al-Baqarah 183-nya juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Aku wajibkan kepada kalian semua, nggak peduli mau cewek, mau cowok, mau dekat, mau jauh, mau imannya lagi lemah, lagi sedang, lagi tinggi, siapapun itu, selama itu merasa di dalam dirinya ada iman, aku panggil semua. Ya ayyuhalladzina amanu, ayyuha. Ini ada satu berita penting yang aku akan sampaikan kepada kalian semua, dan kalian harus mengikutinya. Sepanjang kalian memiliki iman, laksanakanlah puasa. Kenapa ya Allah kami harus puasa? La'allakum tattaqun.
supaya kalian bertakwa. La'alakum tatakun, la'alla di sana bukan berarti habis puasanya terus kita takwanya juga kendor lagi, bukan. Tetapi la'alla di situ artinya akan terus menerus menjadi orang bertakwa, karena bulan puasa ini hanya madrasah saja, hanya pelatihan saja, hanya sanlat kalau kata orang sekarang ya, pesantren kilat gitu ya. Karena itulah yang akan membekali kita di 11 bulan ke depan sampai ketemu lagi kita insya Allah di bulan puasa yang akan datang. Allah membersihkan dulu diri kita untuk menjalani 11 bulan ke depan. Masya Allah ya. Jadi kalau kita Allah menginginkan kita menjalani kehidupan kita dengan penuh ketakwaan. Kita dikasih fasilitas puasa dulu, sok bersihkan dulu diri kamu, karena kamu bakal pulang, dan pulang itu kamu nggak akan tahu kapan. Bisa hari ini, bisa pulang dari sini, bisa nanti malam, bisa besok malam. Sakit dulu, nggak sakit dulu, masih merasa muda, masih ngerasa sehat, nggak peduli. Pokoknya kalau Allah sudah memberikan ajalnya kepada kita, batas waktunya kepada kita, kita tidak bisa menunggu, menunda atau memajukan ajal kita saat kita kembali ke hadapan Allah. Nah, jadi Allah memberikan fasilitas puasa ini. Fasilitas puasa ini harus kita manfaatkan betul-betul, karena salah satunya lagi Allah juga memberikan fasilitas dalam dalam sabda Rasul bahwa as-saumu junnatun. As-saumu junnatun itu puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Dari segala keburukan yang ada di sekitaran kita, yang ada di dekat kita, apapun itu. Jadi puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi menangkal dari segala keburukan apa yang ada di sekitar kita, baik penglihatan, baik pendengaran, baik perasaan. Saat kita puasa, semuanya itu harus dibersihkan. Jadi bukan kalau puasa hanya menahan lapar dahaga saja gitu ya. Anak-anak yang berlatih puasa juga umur 6-7 tahun bisa sampai maghrib sekarang puasanya. Tetapi apa bedanya sama kita gitu ya? Kalau kita sama Rasulullah diingatkan puasa adalah perisai. Barang siapa yang melakukannya dan menjauhi perbuatan-perbuatan kotor, perkataan-perkataan tidak layak, dan menjauhi perbuatan bodoh, maka sungguh Allah tidak menginginkan menahan laparnya, haus dahaganya gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menghindari kelakuan rafats dan jahlul gitu ya, dan jahil itu, perbuatan bodoh itu. Jadi artinya kita harus benar-benar menyempurnakan puasa kita supaya apa yang diinginkan oleh puasa ini, kita menjadi orang yang bertakwa, bisa tercapai. Puasa ini coba kita perhatikan tidak hanya menahan, tetap menahan ya, menahan yang masuk saja, tetapi juga menahan yang keluar, mengendalikan yang keluar. Coba perhatikan, kalau menahan lapar, dahaga gitu, kita menahan dari apa yang masuk kepada kita, tetapi kita juga menahan apa yang keluar dari kita. Kita tidak diperkenankan pada siang hari untuk berjima, untuk berhubungan suami istri gitu ya. Ya nggak tahu suami istrinya mah ya, pokoknya mah berhubungan gitu ya, laki-laki perempuan. Tidak diperkenankan sama sekali. Jadi artinya tidak diperkenankan mengeluarkan sesuatu. Nah, artinya apa yang masuk, apa yang keluar itu tidak hanya berupa fisik, tidak punya berupa material, tetapi juga yang non material harus kita jaga juga, insya Allah. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dengan hadis yang serupa itu berlaku untuk siang harinya, kita menahan diri dari lapar dan haus, dan yang malamnya man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ternyata orang-orang bertakwa ini adalah amat sangat mementingkan pengampunan dirinya, penghampusan segala dosa-dosanya yang banyak itu tadi di hadapan Allah. Yang paling penting buat orang-orang bertakwa adalah dirinya bersih.
Karena kalau sudah dirinya bersih, Allah menyukai dia. Mau apa? Mau kaya, mau cakep, mau benghar, mau banyak anak, mau tinggi karirnya, mau apa? Tinggal minta sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa mah nggak usah bingung, gak akan pernah kena masalah. Kalau kena masalah juga akan aku selesaikan, akan aku bantu segala sesuatu masalahnya, dan aku berikan rizki yang banyak dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi kita mah nggak usah mikir hidupnya kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah, tinggalinya alhamdulillah Akang Teteh di sini mah sudah merasakan disayangi sama Allah, dimuliakan sama Allah. Tageningan kitu Allah mah sama kita teh bukan membebani kita dengan puasa, bukan mengharuskan kita, membebani kita dengan sholat tepat waktu, bukan kita dibebani mengurangi harta kita dengan zakat, dengan infak, tidak. Itu semua untuk kita karena kasih sayangnya Allah, karena Allah teh nyaah pisan sama kita, karena Allah teh pengen kita kembali lagi ke rumah kita di surga dengan selamat. Itu dengan catatan kata Rasulullah, kalau yang mau. Kalau yang enggak, ya terserah. Faqad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Tintanya sudah kering, nggak bisa lagi dihapus, nggak bisa lagi diganggu gugat. Sudah begitu adanya. Kalau yang mau, mangga mari kita semoga dengan hadirnya kita di sini kita bisa saling mendoakan, saling memperkuat keinginan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, dan kita mempunyai bekal untuk 11 bulan ke depan menjadi orang-orang yang lebih dekat sama Allah. Sakitu anu tiasa kadugikeun Akang Teteh, saya sudah dikode-kode dari tadi. Masya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.